Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya kembali akan memberikan kuliah terkait dengan gangguan kecemasan, yang mana kali ini kita akan pilih topiknya yaitu gangguan obsesif kompulsif. Ya, gangguan obsesif kompulsif ini, uh, sorry, ini akan sangat banyak sekali ditemukan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan kecemasan, baik berupa gejala saja, artinya banyak orang cemas itu gejalanya juga seringkali mengalami gangguan obsesif kompulsif ya. Atau ada juga orang yang mengalami gangguan obsesif kompulsif ini dikaitkan karena kondisi tertentu. Misalnya dia punya kepribadian obsesif kompulsif. Dan ternyata memang kita perlu membedakan gangguan obsesif kompulsif dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Nah, tentunya ini biasanya dipahami oleh para dokter jiwa dan juga tentunya oleh para mahasiswa yang saat ini sedang dalam fase stase di kedokteran jiwa. Tapi saya ingin sedikit menyederhanakan saja supaya tidak bingung ya. Karena ketika kita bertemu dengan pasien di dalam praktek sehari-hari, banyak dari teman-teman itu bertanya, pasien-pasien itu bertanya, kok saya ini katanya gangguan panik dok, tapi kok seringkali mengalami gejala-gejala seperti sering pengennya rapi terus, kemudian kayaknya barang kalau ada yang nggak sesuai bentuknya atau tempatnya itu saya merasa nggak nyaman begitu ya. Bagaimana tuh bisa membantu diri saya dengan baik dengan cara seperti itu? Kenapa kok saya jadi agak susah ya mengatasi keadaan ini gitu? Padahal intinya saya datang ke dokter kan karena serangan panik yang berulang gitu. Nah ini yang mungkin perlu dipahami. Jadi gejala-gejala kecemasan termasuk dengan juga gejala obsesif kompulsif yang sering kali datang. Jadi kalau kita melihat obsesif itu pikiran. Jadi pikiran obsesif tuh, pikirannya tuh terus-terus aja di situ gitu ya. Itu namanya obsesif. Kalau kompulsif itu tindakan. Jadi orang itu yang mengalami tindakan berkaitan dengan kondisinya, dia seringkali tuh tindakannya tuh berulang. Ya, jadi kita misalnya contohnya ada pikiran kepingin ngebersihin barang, ya terus-terusan dibersihin, itu dia kompulsif namanya. Nah, kalau yang berat kompulsif itu seperti yang ada di contoh di dalam cerita ini, ya ada seorang perempuan, ya biasanya usianya masih muda, dia merasakan adanya kesulitan melepaskan pikiran, adanya sesuatu yang kotor di sekitarnya, terutama barang-barang yang dia miliki. Keadaan ini mulai berlangsung saat dia mengalami kegagalan dalam masuk ujian, masuk PTN 3 bulan yang lalu. Kondisi ini semakin memberat sampai dia perlu waktu 2 jam untuk hanya sekedar mandi karena merasa tidak pernah bersih. Ya, sayang sekali ya tentunya ya keadaan seperti ini membuat adanya masalah. Dia juga menghindari untuk buang air kecil selain di rumah karena merasa jika dia buang air kecil dia harus mandi. Dia sendiri merasa sangat terganggu dengan apa yang dia alami, tapi susah untuk mengendalikan dirinya tersebut. Pikiran obsesif terhadap kebersihan ini tidak bisa dikendalikan dan hampir setiap hari dia rasakan. Nah, teman-teman kalau misalnya kita berbicara tentang masalah pikiran obsesif, itu memang mungkin ada sebagian dari kita juga yang mengalami pikiran obsesif tersebut, gitu ya. Tetapi selagi masih bisa kita kontrol ataupun ya setidaknya kita masih bisa lah menafikan atau kalau misalnya dia datang terus-terusan kita cuekin gitu ya, itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Yang paling sulit adalah kalau kita tuh nggak bisa ngelepasin pikiran itu dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pikiran tersebut. Misalnya kita takut nih kotoran, ya, takut jijik gitu ya. Kita melakukan mandi sampai berjam-jam. Kemudian nggak nahan kencing. Saya punya pasien tuh sampai nahan kencing seharian karena dia kalau kencing dia harus mandi dan dia nggak mau mandi berkali-kali tentunya. Ini yang seringkali membuat penderitaan. Pada kasus-kasus gangguan obsesif kompulsif memang cukup sulit ya kadang-kadang untuk diperbaiki. Banyak diantaranya perlu pengobatan yang dosisnya tuh lebih besar daripada pasien depresi sekalipun.
Jadi misalnya kalau pakai golongan sertralin misalnya 50 mg, orang obsesif kompulsif bisa pakai sampai 200 mg. Ya. Dan tentunya perlu diperhatikan juga kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang terus datang, mungkin ini perlu diperhatikan juga sebagai salah satu yang membuat kesulitan untuk melatih. Melatih pikiran ini untuk pasien obsesif tidak semudah ketika kita melakukannya pada pasien cemas biasa. Ya, karena pikiran untuk melakukan atau menghindari situasi tersebut tuh benar-benar luar biasa. Jadi kayaknya tuh kalau misalnya saya punya pasien masuk ke dalam rumahnya itu dia harus ngepel dan dia harus mundur ngepelnya supaya dia nggak mengotori ininya lagi. Nah ini yang paling sering terjadi dan akhirnya membuat kondisi pasien menjadi lebih susah lagi ke depannya. Nah saya berharap dengan penjelasan yang cukup singkat ini teman-teman bisa sedikit memahami kalau misalnya teman-teman tuh mengalami pikiran-pikiran yang terus-menerus terkait dengan obsesif, kayaknya tuh nggak bisa keluar pikiran itu ya, pengennya melakukan itu, misalnya ngerapihin kemana-mana selalu pengennya rapi, bersih, kayak gitu, sampai akhirnya kalau nggak melakukan tuh kayaknya ada kecemasan yang luar biasa, maka kita harapkan teman-teman segera berobat ya, karena obsesif kompulsif ini walaupun diobati, dia perlu waktu lama, dia perlu latihan yang ketat terhadap kondisinya. Dan saya harapkan mudah-mudahan teman-teman itu bisa mengatasinya dengan baik kalau misalnya mengalami gejala ini. Demikian kuliah kecemasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.